wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 dengan materi pemrosesan bahasa alami. Di sini saya sebagai moderator dan editing video. Materi kami di sini membahas tentang pemrosesan bahasa alami yang dimana akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Kepada pemateri saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari hasil diskusi kami. Pengertian pemrosesan bahasa alami. Pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing atau NLP) adalah cabang ilmu komputer dan intelijensia buatan yang memungkinkan komputer untuk memahami, mengolah, dan menghasilkan bahasa manusia. NLP menjembatani kesenjangan antara komunikasi manusia dan instruksi terstruktur yang dapat dipahami oleh komputer. Bidang ini memiliki aplikasi luas, mulai dari asisten virtual hingga analisis sentimen dan terjemahan bahasa. Pemrosesan bahasa alami atau NLP menggabungkan linguistik komputasi, yaitu pemodelan berbasis aturan bahasa manusia, dengan model statistik dan machine learning untuk memungkinkan komputer dan perangkat digital mengenali, memahami, dan menghasilkan teks dan ucapan. Konsep dasar NLP. NLP melibatkan beberapa tahap dasar, antara lain tokenisasi, memecah teks menjadi unit terkecil seperti kata atau frasa; parsing, menganalisis struktur gramatikal kalimat; stemming dan lemmatization, mengurangi kata-kata ke bentuk dasarnya; Name-Entity Recognition atau NR, mengidentifikasi entitas tertentu dalam teks seperti nama orang atau tempat; Part of Speech atau Post Tagging, menentukan kelas kata dari setiap token kata benda, kata kerja, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu Machine Learning. Teknik ini melibatkan pelatihan model menggunakan data variabel untuk tugas-tugas seperti klarifikasi teks atau deteksi sentimen. Deep Learning, penggunaan jaringan saraf tiruan yang dalam seperti RNN dan transformer untuk mengganti tugas NLP yang lebih kompleks. Rule-based methods, menggunakan aturan linguistik yang telah ditentukan untuk memproses bahasa alami. Selanjutnya, agen virtual seperti Siri dan Apple dan Alexa dan Amazon, menggunakan pengenalan suara untuk mengenali pola dalam perintah suara dan menghasilkan bahasa alami untuk merespons dengan tindakan yang sesuai atau komentar yang membantu chatbots melakukan keajaiban yang sama dan menanggapi entry teks yang diketik yang terbaik, dan mereka juga belajar mengenali petunjuk kontekstual tentang permintaan manusia dan menggunakannya untuk memberi respon atau pilihan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, terjemahan mesin. Google Translate adalah contoh teknologi NLP yang tersedia secara luas di tempat kerja. Terjemahan mesin yang benar-benar berguna melibatkan lebih dari mengganti kata-kata dalam satu bahasa dengan kata-kata dari bahasa lain. Penerjemahan yang efektif harus mampu mengungkap secara akurat makna dan nada dari bahasa masukan dan menerjemahkannya ke dalam teks dengan makna yang sama dan dampak yang diinginkan dalam bahasa keluaran.
Analisis sentimen media. Analisis sentimen media dapat menganalisis bahasa yang digunakan dalam postingan media sosial, tanggapan, alasan, dan lainnya untuk mengekstrak sikap dan emosi dalam menanggapi produk, promosi, dan acara. Segala informasi yang dapat digunakan perusahaan dalam desain produk, kampanye, iklan, dan lainnya. Baik, selanjutnya peringkasan teks. Peringkasan teks menggunakan teknik NLP untuk mencerna teks digital dalam jumlah besar dan membuat ringkasan serta sinopsis untuk indeks, database penelitian, atau pembaca yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk membaca teks lengkap. Kemudian selanjutnya tantangan dalam NLP. Pertama, ambiguitas bahasa. Bahasa manusia seringkali ambigu dan sulit untuk diinterpretasikan secara benar oleh mesin. Kemudian sumber daya bahasa, tidak semua bahasa memiliki sumber daya yang cukup seperti korpus berlabel atau kamus elektronik. Kemudian konteks dan pragmatik. Memahami konteks dan makna pragmatik di balik kata-kata atau kalimat tertentu masih merupakan tantangan besar. Selanjutnya, perkembangan terbaru Transformers dan BERT. Model seperti BERT, Bidirectional Encoder Representation from Transformers, telah membawa kemajuan besar dalam pemahaman teks. GPT-3 dan GPT-4 model generatif dari OpenAI yang mampu menghasilkan teks dengan tingkat koherensi dan keluasan yang tinggi. Multilingual NLP, pengembangan model yang dapat memahami dan menghasilkan teks dalam banyak bahasa.